Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak dunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam obrolan ini karena obrolan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mas? Iya, ini yang saya mau tanya, Mas. Boleh. Istri saya sekarang kan dikasih waktu 2 minggu untuk cari majikan lagi. Terus? Majikan lagi. Ya sekarang istri saya juga sudah nggak boleh kerja, kata majikannya sudah nggak mau, sudah marah-marah terus, Mas. Ya nggak usah kerja, kamu tak kasih waktu 2 minggu untuk cari majikan lagi, udah nggak mau sama kamu gitu. Terus Halo? Halo, sinyalnya Mas. Halo? Halo. Saya mencari sinyal yang pas. Gimana? Ya, iya gitu Mas. Istri saya kan katanya udah dikasih waktu 2 minggu untuk cari majikan baru karena majikannya sudah nggak mau lagi. Ini aja sudah nggak boleh kerja, kamu nggak usah kerja, udah saya nggak mau sama kamu lagi, mau kerja ini kerja itu sudah nggak dibolehin, kasih 2 minggu cari majikan lagi, aku udah nggak mau sama kamu lagi gitu Mas katanya. Nah, terus itu gimana Mas solusinya itu Mas? Udah, pertanyaannya itu aja. Halo? Ya, teman-teman. Halo, sinyalnya sampean benakno, nggak usah pakai handsfree Mas. Gimana mau ngomong? Mas ini nggak pakai. Aku ngomong sampean nggak bisa dengerin nggak saya ngomong? Bisa Mas, bisa. Oke. Jadi sekarang ya kalau 6 bulan, dia 6 bulan. Iya, mau 6 bulan jalan ini Mas. Oke. Dan tanggungan PT sudah nggak ada? Udah dari awal ke sana udah nggak bayar Mas. Nggak potongan maksudnya. Oh, udah bayar di depan. Iya, udah bayar di depan. Nah, namanya kasus kalau yang sudah bayar di depan kayak gitu. Nggak peduli dapat majikan model apa, yang penting laku dijual. Nah, itu pengalaman sampean ya. Saya kasih tahu bahwa ketika kita sudah membayar di depan itu PT sudah untung ya, sudah nggak ada cari lagi. Jadi dia nggak harus menjaga seseorang ini harus finish ya. Jadi apapun majikan ya udah dilempar aja. Terus saya juga nggak ngerti, sekali lagi saya udah nggak ngerti proses interviewnya jadi kayak gimana. Tapi itu tidak penting, tapi penting saya bahas biar teman-teman itu jadi tahu dan sampean juga tahu bahwa bekerja di Hong Kong itu sekali lagi kalau kita tidak tahu cara dan aturan mainnya, yang terjadi kayak sampean. Jadi kalau dia sekarang sudah di luar, kalau sekarang sudah nggak mau, berarti kan di interminate sama majikan. Berarti majikannya itu membayar murah kepada agent, sehingga agent pun juga tidak bertanggung jawab. Ya udah dilepas saja begitu saja, dia silahkan cari majikan lagi. Biasanya begitu Mas. Nah sekarang untuk lebih detailnya kan saya harus tahu pengalamannya mbaknya. Untuk bisa bantu dia kan saya harus tahu kemampuannya dia sampai di mana, dia non apa X, ya kan kayak gitu tuh, ya kan. Terus dia bisanya apa? Saya suruh bikin video Kaisujike bisa nggak, video perkenalan. Jadi membantu dan menolong orang itu kan kita harus tahu dulu yang kita bantu itu posisinya kayak gimana. Nggak cuman sekedar ini 6 bulan, ya kan. Terus nanti maunya gimana. Kalau ganti PT atau ganti agent, menurut saya karena sampean sudah lunas, kunci itu udah kebuka saya rasa, ya kan. Nggak ada kunci-kuncian. Kalau
Kalau PT yang masih potongan biasanya 1 tahun dia akan dikunci, dia tidak bisa pergi ke PT yang lain. Tapi kalau sudah dibayar cash ini, saya rasa tidak perlu dikunci-kunci. Jadi dibiarkan bebas lepas. Nah, PT-PT yang begini nih yang dapat untung gede. Nasibnya teman-teman ke belakang ini tidak mau tahu. Intinya agent dapat duit dari majikan ngasih uang ke PT, dan PT dapat bayar cash dari sampean, dari anaknya, otomatis kan selesai itu urusan. Terlepas 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu sudah mereka nggak peduli, bisa jadinya seperti itu. Makanya kenapa ada kalau anak-anak yang sudah tahu memilih potongan, karena kalau potongan mau nggak mau ada pertanggungjawaban. Kalau nggak ada potongan itu PT dan agent sekenanya aja. Masukin majikan-majikan yang model-model nggak jelas kan bisa. Nah ini dari situasi keadaan apa yang terjadi dari cerita sampean, saya menyampaikan. Sampean pihak suami mungkin sering dikeluhkan sama mbaknya. Lah saya nggak ngerti mbaknya dimarahin itu bagaimana, teknis keadaan di tempat kerjanya bagaimana, apa disuruh gini nggak bisa, apa diajak ngomong ini nggak nyambung, diajak ngomong ke situ nggak nyambung. Karena saya ngomong dengan pihak kedua, sampean selaku suaminya, bukan mbaknya sendiri yang cerita ke saya. Jadi saya tidak bisa memprediksi dan mengira-ngira apa yang terjadi. Tapi kalau sampean tanya ke saya apakah bisa proses lagi? Kalau proses menurut saya bisa. Tinggal cocok dengan majikan baru ini loh. Bisa dengan majikan baru ini kan saya nggak ngerti. Karena kan kemampuannya dia saya nggak ngeliat. Dan alasan majikan nggak mau sama dia ini apa? Itu yang juga harus saya gali. Lah kalau istrinya sampean nggak ketemu dengan saya cuma dapat cerita dari sampean. Ya terus piye Mas? Sampean kan bisa bayangin kan? Iya kan? Sampean telepon ke saya berkali-kali, tapi kalau pihak yang bersangkutan yang merasakan situasi di sananya bagaimana, kan saya harus gambarin. Jadi hal seperti itu masih yang kami butuh data istrinya juga bagaimana, apalagi kalau istrinya nggak nonton konten saya pula, yang nonton sampean semua, otomatis dia juga blank, nggak punya gambaran. Sandro ini siapa, YouTube ini itu isinya apa, kok tahu-tahu begini dan begitu, malah sampean yang ngajarin dia. Ya aku kan nggak ngerti dia nanti masuk dengan siapa-siapa, terus kenal dengan siapa-siapa. Nah seperti itu Mas. Jadi yang bisa saya sampaikan, nah, kalau mbaknya bisa ketemu dengan saya, minimalnya ngobrol dengan saya kan bisa prediksi harus apa yang bisa kita lakukan, kan seperti itu. Nah konten nggak berhenti Mas orang telepon, jadi seperti itulah ya, nggak masalah buat saya ngangkat sampean dulu. Nah dari apa yang saya gambarkan, menurut sampean kira-kira ada apa lagi yang ingin sampean tanyakan? Ayo kita ngobrol, kita cerita. Gimana kira-kira? Ini kan sudah dikasih waktu 2 minggu kan Mas, berarti kan bisa cari majikan lagi gitu kan? Bisa banget, udah pulang ke Indonesia pun cari majikan juga bisa. Tinggal kan kemampuannya ini loh Mas, yang saya butuh tahu kemampuannya, karena kemampuannya nanti akan dicocokkan gitu loh. Bisa dipahami nggak? Berarti kan nggak usah dikasih surat internet gitu berarti. Ya itu wajib, mbaknya harus pegang surat terminate kontrak, itu harus dia pegang. Oh gitu. Intinya cari majikannya. Loh, kan saya tadi bilang Mas, kenapa sih nggak disuruh ketemu sama saya, kan lebih gampang gitu loh Mas. Halo? Kan seperti itu. Kan saya di Hong Kong nih. Saya di Hong Kong, saya nggak di Indonesia, saya di Hong Kong. Saya bisa ditemui, mbaknya bisa ngajak ngobrol. Kalau sampean terus yang selalu nelpon saya kan bisa jadi berpikir nih. Gitu loh. Yang butuh sampean apa yang butuh istrinya? Yang menderita istrinya, tapi istrinya nggak datang ke kita. Ntar bilangin Mas
Misalnya kalau teleponan dia nggak bisa mas, SMS kan aja ngumpet-ngumpet katanya. Ya, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kan sampean tahu alamat saya, nonton konten saya. Minimalnya mau tidur kan bisa di-share, Dek, tontonan ini. Kalau sampean ada libur kamu ketemu, kan selesai. Gitu loh Mas. Jadi saya ikut memikirkan masalahnya orang, tapi yang dipikirkan itu tahu caranya enggak? Bahwa dia itu ikut kita perhatikan. Sampean kan bagi masalah nih sama saya, bener kan? Nah, saya coba bantu sebisa saya dan semampu saya. Makanya saya permudah untuk saya bikin konten supaya konsumsinya lebih gampang. Kalau itu masih jadi alasan untuk bisa cari tahu, lah aku mesti gimana Mas? Jadi orang membantu itu gak iso kayak dukun meneng-meneng kono langsung kesantet. Yang dukunnya juga harus diceritain sasaran yang disantet bagaimana, seperti apa, syaratnya awakmu kudu ngene-ngene, kan pasti ada kayak gitu Mas. Perbuatan. Iya, mas. Heeh. Iya, istilahnya kan bingungnya kan kayak gitu mas. Aku kan baru 16, terus kan kayak ya pindah agent gini cari majikan lagi pindah itu. Yang tanyakan sama Mas Andrew kan gitu. Ya sebaiknya dia sendiri yang datang ke sini Mas. Saya senang sampean sebagai suami memperhatikan. Tapi yang dia sudah ada di lapangan itu juga harus cari tahu. Gitu loh. Harus. Jadi gini loh, kita minta tolong ke seseorang, pastikan orang itu kayak apa. Jangan sampai orang yang kita mintai tolong itu tidak kita tahu dan tidak kita kenal. Yang jatuhnya nanti kayak teman-teman lainnya, paspornya tergadaikan, ya kan? Terus tambah remuk, tambah ajur, tambah masalah, ya kan? Kalau saya kan jelas. Ya. Kalau saya kan jelas. Intinya kan iya mas, berarti intinya kan bisa pindah agent dan Mas Andrew bisa bantu cari majikan. Tidak, saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong sebelum saya benar-benar tahu bagaimana dia. Karena yang tahu itu adalah PT-nya mas. Gitu loh. PT-nya itu ngunci nggak? Oh gitu berarti. Lah iya. Ngunci. Karena belum 1 tahun. Tapi, nah ini nih prediksi saya memprediksi Mas. Ya saya memprediksi karena sampean sudah bayar di depan, yuk harapannya harusnya nggak kekunci dong. Depan ya dokumennya sudah semua. Makanya dari ceritanya sampean saya berpikir, tapi kembali lagi kan saya nggak tahu cara mainnya PT yang sampean ikuti. Kalau PT ku aku gak tahu, aku ngerti. Karena setiap PT punya cara masing-masing, Mas. Itu yang semuanya prosedurnya tidak sama. Harusnya ya, kalau saya logika dari apa yang saya sampean ceritakan, harusnya loh ya. Dia sudah nggak kunci-kunci karena dia sudah untung. Sudah terima uang dari sampean, dari istri sampean, cash di depan, cash keras. Harusnya nggak pakai sistem begitu-begituan. Nah ini loh prosedur dari Indonesia yang nggak semua teman-teman itu ngerti. Tak jelasin kenapa saya ngonten, kenapa saya bikin ini, konten ini saya bikin supaya kebuntuan itu bisa kebongkar, ketidaktahuan itu bisa dimengerti, sehingga ketika mengerti mereka bisa ngatur strategi gitu loh Mas. Benar kan? Iya mas. Jadi boleh silahkan telepon atau datang. Lebih bagusnya datang. Kalau datang kan kita jadi tahu kemampuannya dia bagaimana, bahasanya dia kayak apa, ya kan. Terus yang dia lakukan selama ini apa, investigasi lah intinya. Saya menginterview, menanyain. Terus kenapa kok diinterminate dengan majikan ini? Itu kan saya butuh data, Mas. Nggak semua kayak saya, semua teman-teman yang ada masuk ke saya itu saya bisa bantu dan bisa terima. Kan seperti itu ceritanya. Kan kita lihat latar belakangnya dulu. Lah nek gak iso boso. Gitu loh. Nah, ya kan? Kan saya harus pastikan itu semua.
gitu loh. Bisa dipahami masih kira-kira? enggaknya berarti Nanti kirim aja kontenku kalau udah jadi ke istrinya. iya mas. Ya. Berarti kan yang tahu dikunci enggaknya kan PT, berarti masnya belum bisa nyarikan majikan apa enggak gitu kan, belum tahu intinya kan gitu mas. Ya saya nggak mau janji mas. Kalau sampean tadi ngomongnya berarti sampean bisa lah, terus nek aku nggak bisa. Kira-kira orang yang ngomong malah dikunci PT gitu kan. kenapa? Iya, misalnya dikunci PT kan nggak bisa gitu loh. Nah, makanya saya nggak mau sebelum saya benar-benar validasi gitu loh. Jadi pertanyaan itu nggak sesederhana bisa atau tidak. Tapi kalau sampean bertanya, saya bisa nggak saya memproses anak? Bisa. Proses itu gampang, tapi proses itu kan harus ada term and condition, syarat dan ketentuan berlaku Mas. Nah itu yang harus kita validasi gitu loh. Makanya saya nggak mau menjadi seseorang yang janji-janji muluk-muluk, nggak mau. Tapi kita lihat, ketemu, bicara, ngobrol, terus habis itu saya bisa mutusin anak ini bisa tak proses nggak? Gitu. Iya, kalau mutusin bisa diproses enggak kan harus tahu dikunci apa enggaknya itu kan mas. Ya sekali lagi, kalau kita berani ambil risiko ya kita proses saja. Oh berarti bisa gitu mas. Ya, lah sekarang mau tahu nggak nih sampean tak suruh nanya ke PT kira-kira mau nggak? Iya, ya mau mas. Lah ya sampean tanya ke PT. Gitu loh. Tanyanya dikunci apa enggak? Iya, istriku ini kamu kunci apa enggak? Aku kan sudah bayar cash, rekam itu semua. Berarti aku bojoku ini berarti berproses di agent lain nggak ada masalah kan, tidak ke PT-mu. Oh nggak ada masalah Pak, aman-aman saja. Sampean catat itu. Giliran nanti diproses ternyata agentnya bilang, oh punyamu dikunci, tinggal labrak aja itu PT. Selesai urusan. Oh gitu berarti ya. Iya dong, kan PT-nya kan jelas ada, tinggal dilaporin aja atau viralin aja. PT ini tukang bohong, belgedes, semuanya harus main viral. Makanya sampean harus rekam itu. Ketika pertanyaan sampean ke PT, tak ajarin sekali lagi. Karena sekarang no viral no justice. Kasus Vina aja 8 tahun kalau nggak dijadikan film. Apa duit adik? Ya itu kan contoh yang sangat gampang, Mas. Hukum di negara kita itu apapun itu ceritanya gitu loh, bisa dipahami kan sampean? Iya bisa Pak. Dan sampean juga harus ke PT. Kamu itu ngasih majikan sama bojoku kayak gimana? Gitu, bisa. Gitu. Bojoku udah dikeluarin sama majikan ini. PT-nya yang disikat. Bila perlu ngamuk-ngamuk di PT. Dan di video, sampean bawa temen, sampean pas marah-marah ngamuk-ngamuk video. Ngapain ini ada video-video? Ya biar kita semuanya tahu bahwa PT-mu itu belgedes. Iya. Ngomongin lagi tuh Mas. Oh gitu Pak. Nah, itu baru Mas. Tapi kita punya dasar karena bagaimanapun PT itu bertanggung jawab. Nggak cuma asal cuma terima duit aja kalau sekarang sudah dikeluarin sama majikan gitu loh. Terus bojoku ini nasibnya gimana? Nah, sampean berjuangnya ke PT. Hajar itu. Iya. Ini kan udah gak boleh kerja tapi masih disuruh di rumah. Ya udah nggak kerja. Sana kamu nggak usah kerja. Kamu ke kamar saja. Tak kasih waktu 2 minggu untuk cari majikan. Ntar 2 minggu kamu tak kasih surat gitu. Majikannya bilang gitu. Ya itu masih baik. Itu masih baik, tapi kan istri sampean tertekan. Iya mas, tertekan. Ya jelas. Lah iya, makanya datang ke sini. Oh iya mas, ntar tak suruh ke tempatnya sampai. Nah, cerita, ngomong. Jadi biar kita itu paling tidak membuat dia tenang, membuat dia itu bisa berpikir
membuat dia merasa punya harapan. Paling tidak kan itu toh Mas. Jadi Iya. jadi jangan ditanyakan dulu bisa apa enggak, kan enggak sesederhana itu. Ya istri saya kan pengennya kan setelah di interview ini langsung dapat majikan biar gak lama-lama Iya, di namanya rumah, gitu malu sama baru berangkat kok pulang lagi. namanya manusia itu sak dok sak nyet Mas, nek iso gak lapo-lapo iso sugih. Semua orang itu juga karakternya seperti itu. Tapi kan di sini negara punya tata aturan, punya tata cara. Nggak segampang apa yang ada di pikiran kita. Makanya itulah pentingnya nonton konten. Karena nggak ada konten kreator yang jelasin sedetail-detail kayak apa yang saya jelaskan ini. Saya jelaskan sampai detail aja masih ada yang banyak kena masalah. Berarti yang keliru itu sebenarnya saya atau mereka yang nggak mau mikir atau yang nggak mau nonton, kan begitu aja Thomas. Kan sesederhana itu gitu. Aku jadi orang mau dibagiin masalah. Ayo, ya kan. Tapi ya kemampuan aku bantu itu kan nggak segala-galanya Mas. Aku duduk Presiden Jokowi, wong Presiden Jokowi aja dihujatnya ndak karu-karuan. Apalagi saya. Kan begitu ceritanya. Nggak usah dur-dur nang Kanjeng Rasul aja yang sudah jelas menyiarkan sesuatu yang baik aja masih dilempari batu. Ngomong presiden aja. Apalagi saya. Saya ini siapa kan, itu intinya kan di sana. Boleh silakan datang, dia tenang dulu, dia tahu, dia tenang, dia tidak emosi, dia santai, maka jalan keluar itu akan terlihat. Iya Mas. Terima kasih sebagai suami yang baik ya, sebagai suami yang baik mencarikan solusi. Tapi sekali lagi Mas, kalau istri sudah keluar negeri, ya jangan sampai kayak dikekang apa, dia capek apa, ya sudah kamu liburan, kamu jalan-jalan, otakmu biar seger. Seperti itu Mas, jangan kayak cerita-cerita yang lama, duitnya dihabisin, terus istrinya dicerai. Nah, harapannya semoga tidak terjadi seperti itu Mas. Ya? Oke. Sudah jelas ya Mas? Ya Mas, sudah jelas. Makasih ya Mas. Siap, oke, sehat selalu Mas. Saya tunggu istrinya mau datang ke sini. Oke? Oke Mas. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman semuanya, ya begitulah cerita. Oke, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.